Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome to our first episode of Tell Me Hello AS, podcast yang bakal bahas hal-hal seru, inspiratif, dan pastinya nih relate banget sama dunia kita, yaitu dunia hukum. Saya, Safa Safadila, sebagai moderator pada episode perdana ini. Hari ini kita bakal ngobrol santai nih bareng tamu spesial kita. So sit back, relax, and let's get into it. Nah teman-teman, hari ini saya senang sekali karena pada podcast perdana ini saya ditemani oleh sosok yang sangat inspiratif dan pastinya sangat luar biasa nih teman-teman. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan tamu spesial kita. Beliau adalah Dr. Indra Kurniawan, SH.M.F. Innov. Beliau merupakan seorang birokrat profesional di bidang hukum dan ketenagakerjaan dengan pengalaman luas dalam pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut K3, penegakan hukum dalam ketenagakerjaan, serta evaluasi kebijakan publik di lingkungan pemerintahan daerah. Nah, teman-teman, beliau ini wawasannya dan pengalamannya banyak sekali ya di dunia hukum. Nah, sangat keren-keren sekali nih teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrol yang panjang nih teman-teman, alangkah baiknya saya manggil apa nih? Abang, Bapak, atau apa nih? Abang aja. Abang Ya. aja, Abang Indra ya. Ya. Oke, nah sebelum itu saya mau tanya nih Bang, Abang hari ini tuh apa kabar sih? Baik atau gimana? Sungguh sangat luar biasa. Sungguh Karena sangat diundang kan untuk Iya, berbicara di podcast yang pertama. iya, Tentu menjadi pengalaman yang hal-hal yang pertama itu kan sangat luar iya. biasa. Oke, baik teman-teman. Nah, kan Bang Indra nih pengalaman dan wawasannya luar biasa sekali ya di dunia hukum. Nah, menurut Abang nih, gimana sih cara kita menemukan jati diri sebagai mahasiswa hukum? Oke. Kalau kita panggilannya apa tadi? Safa. Mbak Safa ya. Ya, Kalau kita bicara tentang jati diri kan, berarti kita bicara tentang bagaimana kita melihat diri kita kan. iya Itu baik. yang perlu kita garis bawahi. Iya, Jati diri adalah diri kita. Seperti iya, apa kita iya, ketika kita berada di bangku kuliah, ketika kita memutuskan untuk berkuliah di Fakultas Hukum iya. atau di bagian hukum, maka kita harus mengerti dulu siapa kita. Ya, Itu betul, saya, betul, saya betul. pikir itu kalau Iya. bicara tentang jati diri. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya juga ada beberapa pertanyaan nih buat Bang Indra. Nah, menurut Bang Indra, apakah ikut kegiatan organisasi atau kepanitiaan itu bisa membantu mahasiswa untuk menemukan jati dirinya sebagai mahasiswa hukum? Kalau kita bicara tentang mahasiswa hukum, itu sebenarnya bicara juga tentang bagaimana kita menemukan laboratorium hukum, ya kan? Baik. Laboratorium hukum itu bagiannya adalah organisasi. Kalau di ilmu eksak katakannya itu dia punya laboratorium, misalkan baik. fisika, kimia, dia punya laboratorium. Nah, kalau hukum itu laboratoriumnya itu adalah masyarakat. Oke. Cara terbaik untuk mengerti persoalan laboratorium hukum ya melalui jalur-jalur organisasi. Tentu baik. yang menjadi pertanyaan tadi, apakah penting mahasiswa hukum itu berorganisasi? Tentu sangat penting, karena di sanalah jejak langkah mahasiswa itu akan diukir. Jangan terburu-buru. Nah, Iya. kadang-kadang orang-orang yang suka berorganisasi ini kan orang yang mengerti langkah setiap langkahnya Iya, di betul, betul, kampus. betul. Berbeda dengan orang yang hanya datang ke kampus hanya kuliah. Dia tidak punya langkah dan dia tidak bisa mengerti persoalan bagaimana menyelesaikan sebuah masalah nantinya. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, baik, baik teman-teman. Setelah itu ada pertanyaan lagi nih dari saya buat Bang Banyak Indra. sekali pertanyaannya. Iya. Menurut Abang, gimana sih cara kita menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi saat mencari jati diri kita? Oke, kalau tadi menyambung apa yang pertama itu kan nyambung dia. Kalau saya sederhanakan ya, bisa tidak kita meraih kesuksesan akademik dan organisasi kan? Iya. Itu ya. Bisa tidak? Tentu sangat bisa, banyak contohnya, banyak tontonan.
justru itu adalah bagian dari penyemangat organisasi Iya, itu. betul. Karena begini dia, kadang-kadang banyak persepsi ya bahwa ketika terlalu aktif di organisasi maka akademiknya akan ketinggal. Persepsi itu. Iya. Itulah tergantung tadi jati diri tadi yang menjadi sebuah kunci. Iya, betul. Seperti apa kita di organisasi, seperti apa kita menjalankan kewajiban akademik. Nah, kalau teman-teman waktu saya kuliah dulu, ada 3 sukses itu. Yang pertama sukses kuliah, karena itu kan kewajiban. Iya, betul. Teman-teman datang, katakan dari kampung, itu kewajiban pertama itu untuk menyelesaikan kuliah itu. Persoalan dinamika yang terjadi dalam perkuliahan itu kan masing-masing. Iya. Ada yang memilih jalannya sendiri kan. Kedua, mahasiswa itu harus sukses organisasi dia. Betul, betul. Pertama sukses kuliah, sukses organisasi. Dan yang paling penting katanya teman-teman ini sekedar ini perlu kita melakukan kajian juga ini. Katanya harus sukses juga dalam menemukan pasangan di kampus. Jadi ketiga ini harus sukses. Baik. Jadi dikatakan sukses ketika sukses kuliah, organisasi dan sukses menjalin hubungan dengan ya sebagai penyimbang katanya. Iya. Kadang-kadang Sebagai penyemangat gitu ya. penyemangat katanya kan seperti itu dia. Jadi itu hanya jok-jok dulu di kampus. Tapi memang terjadi perubahan di sini, terjadi perubahan dan tidak bisa disamakan juga eranya masing-masing. Iya, Teman-teman betul. juga menciptakan caranya masing-masing. Jati diri itu sebenarnya pikiran menurut saya. Ada sebuah pikiran, itu pikiran baru ke tindakan dia. Jadi jati diri itu berisi 2 elemen. Untuk menemukan jati diri, untuk menemukan jati diri itu harus punya pikiran dan punya tindakan. Punya pemikiran, katakan konsep, tapi punya tindakan nol juga itu. Oke, baik. Hanya bicara tataran teori. Nah, kalau punya pikiran, punya tindakan, itu saya yakin dia akan sukses dari sukses akademik, sukses organisasi. Karena kedua pikiran dan tindakan itu berada secara utuh dalam jati diri seorang mahasiswa. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Bang Indra. Nah, saya ada kepo nih Bang, selama Abang jadi mahasiswa hukum, kira-kira ada nggak sih cerita menarik selama Abang menjadi mahasiswa hukum atau menempuh perjalanan sampai sampai saat ini? Gitu. Oke. Ini kalau cerita pribadi kan saya orangnya sangat empiris. Iya. Saya tidak pernah melihat kesuksesan itu orang lain. Saya mengukur di situ, mas saya bilang pikiran dan tindakan tadi menjadi sebuah jati diri. Saya kalau bicara tentang prestasi akademik ya, tidak terlalu menonjol. Oke. Begitu juga dengan prestasi secara organisasi, tidak terlalu menonjol. Tapi istilahnya saya ini menikmati setiap langkah tadi itu. Setiap langkah saya proses di perkuliahan saya nikmati. Setiap langkah saya berorganisasi saya nikmati. Tidak terlalu berprestasi saya secara akademik kalau waktu S1. Nah, kenapa langkah itu penting, pikiran dan tindakan? Karena itu yang membuat orang lama bertahan. Oke. Itu bicara tentang jati diri kan, daya Iya, tahan iya, jadinya. betul. Jati diri menjadi daya tahan dia. Iya. Ketika orang tidak punya jati diri, tidak akan dia memperoleh daya tahan. Nah, prestasi, kalau bicara tentang prestasi, saya akui bahwa saya secara akademik nggak begitu berprestasi. Begitu juga di dalam organisasi. Saya tidak pernah menjabat jabatan yang prestisius waktu organisasi. Hanya pernah menjabat anggota DPM universitas, itu pun diutus waktu itu kan enggak aktif juga. Yang saya nikmati, makanya saya bilang tadi, yang saya nikmati dari setiap langkah itu, dari setiap proses yang saya nikmati. Dalam arti, jangan kita berpikir masuk organisasi itu, kita wajib menjadi pengurus. Saya harus jadi ketua, harus jadi pejabat teras yang selalu berbicara di podium. Ada juga teman-teman yang suka seperti itu, teman-teman saya ada juga. Tapi saya tidak terlalu suka bicara di depan dulu. Saya lebih suka bicara di belakang panggung.
Oh, Saya lebih suka berbicara tentang juklak juknis. Saya lebih suka bicara tentang bagaimana dukungan organisasi itu atau kita katakan bahwa sporting system dari organisasi itu. Saya lebih suka menjadi sporting system waktu kuliah. Oke. Tapi ini yang saya eh, dan dari menjadi sporting system waktu saya kuliah itu saya nikmati hari ini. Ketika saya berada di dunia kerja, sporting system itu yang dibutuhkan. Jadi tidak mesti kita harus selalu menjadi ketua. Kan ketua itu Iya, hanya satu. betul-betul. Tapi Iya. kalau sporting system itu sampai skop terkecil itu kita eh, kita 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 berpikir kan. Nah, sporting system itu yang paling penting juga dia bekerja checklist dia. Oh, Ini oke. teman-teman mahasiswa juga tuh. Saya selalu bekerja checklist dulu. Oke. Misal ini sudah di checklist. Iya, iya. Kita kalau jadi sporting system itu kita terbiasa bekerja secara checklist dan ilmu itu hari ini itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Iya, Orang betul. bekerja menjadi sporting system atau kolaborasi lah bahasanya sekarang. Kolaborasi. Ya itu yang saya nikmati lah apa yang saya dapat di bangku kuliah saat saya Oke, berproses. baik. Eh, oke, selanjutnya ada nggak sih menurut Abang momen paling berharga selama menjadi mahasiswa hukum? Momen yang menurut Abang benar-benar berharga tuh, yang Oke. bermakna banget. Momen yang paling berharga tentu saat kita wisuda. Nah, Iya, itu yang paling berharga itu. Momen yang paling berharga saat berproses di kampus, ya, momen yang paling berharga menurut saya itu memenangkan sesuatu kontestasi. betul. Itu momen yang paling berharga. Jadi kalau dulu itu pemilihan ketua BEM itu sangat dinamikanya tinggi ya. Iya, Jadi saya menjadi bagian dari tim pemenangan, menjadi itu proses pembelajarannya sangat banyak di situ. Bagaimana cara kita melakukan konsolidasi, ya, bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang aktif. Kan itu kan ilmu-ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah. iya, betul. Bagaimana cara kita berkomunikasi secara efektif. Iya, Tadi bagaimana caranya kita melakukan gerakan-gerakan yang menunjuk pada kemenangan kayak gitu. Jadi ilmu-ilmu itu ternyata tumbuh dan berkembang. Dinamika itu terjadi atau dinamika kelompok. Ilmu dinamika kelompok itu tidak didapatkan di bangku kuliah tapi hanya didapatkan di organisasi. Kan banyak tuh kita bicara tentang menganalisis sesuatu iya, mungkin betul. dengan teori analisis SWOT kayak gitu kan itu kan kita nggak bisa dapatkan di bangku kuliah hanya bisa dapatkan di organisasi. Iya, betul. Semua organisasi itu sangat bagus pasti baik lah tinggal bagaimana caranya kita itu memilih fashion kan ini bicara fashion juga Iya, memilih organisasi itu dan pasti bagus itu orang yang suka ke sini ada platform sendiri kan jadi itu. Nah, sekarang juga saya perhatikan ada perubahan yang anu juga yang signifikan juga terhadap dinamika kelompok yang terjadi di kampus tapi tidak masalah karena itu zamannya kan orang sekarang lebih pintar-pintar teman-teman mahasiswa iya. sekarang lebih pintar lah mungkin itu yang pengalaman saya di kampus. Nah, baik. Dari tadi kan kita bahas organisasi nih. Nah, kemarin tuh saya sempat baca di sosmed ada tuh oknum-oknum yang berbicara kayak ngapain sih ikut organisasi tuh, kayak organisasi tuh nggak ada gunanya, nggak ada pentingnya sama sekali, nggak ada gunanya buat masa depan gitu. Nah, menurut Abang itu gimana tuh tanggapannya buat orang-orang yang hanya memandang organisasi itu sebelah mata? Kalau kita bicara tentang ngapain ikut organisasi nggak ada manfaatnya. Iya, betul. Secara sederhana saja di organisasi kan kita belajar tentang kesekretariatan ya. Iya. Belajar surat menyurat itu kan manfaat tuh. Iya. Minimal kita udah tahu konsep surat, Iya. buat proposal, Betul. buat tor kegiatan dan itu yang dipakai di dunia kerja. Saya Iya. pikir dari sisi itu aja sangat bermanfaat gitu. Iya, Kan betul bicara sekali. tentang pembentukan karakter, membentuk daya tahan kan banyak lah. Tapi saya pikir di sekretariatan aja
Itu sama yang saya lihat di dunia kerja, tempat saya kerja di birokrat sekarang tuh sama aja. Buat kegiatan harus undang orang kan, Iya. surat, buat nomor surat, contoh kecil kan, itu kan hanya didapat di organisasi, tidak diajar Iya, di betul kampus. betul 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 betul. Bagaimana cara kita, audiens dengan mengundang pembicara, Iya. menjadi hatta dia menjadi MC kan udah gampang gitu. Iya, betul betul Dan betul. itu hanya kita pelajari di kampus, misal jadi MC. MC aja, misal contoh ya, orang, "Wah gampang jadi MC, coba tes," gitu. Iya, Karena betul berbeda betul. loh, karena itu hanya didapat di bangku kuliah melalui jalur organisasi, karena di situ kan kegiatan-kegiatan sama dengan podcast kayak gini kan, kegiatan kegiatan yang tentu, ada persiapannya, Iya. ya kan? Persiapan inilah proses pembelajaran yang dibantuinnya di sini gitu, proses pembelajarannya. Pasti ada manfaat, dan Iya, saya betul betul merasakan betul. manfaatnya berorganisasi. Iya, saya juga merasakan manfaatnya berorganisasi walaupun baru beberapa bulan, menjadi mahasiswa hukum di sini. Nah, eee, jadi nih kemarin tuh saya sering lihat nih, kan ada kakak tingkat itu, saya lihatnya tuh kayak stres gitu dalam menghadapi skripsi nih, Bang. Nah, kemarin Abang tuh menghadapi skripsi tuh stres atau seru sih karena topiknya? Oke, jadi kalau kita bicara tentang tulisan ya, ini kan tulisan, bagaimana cara kita kita menulis ya. Iya. Semua orang menulis itu, ini pengalaman saya 3 kali menulis dengan topik yang berbeda kan, yang Iya. satu lain, kedua lain, ketiga lain. Meskipun jauh dikatakan itu sempurna, tapi minimal menulis. Karena semangat tadi, mental tadi, bicara tentang mental tadi, belum tulisannya, waktunya kan, waktu, tenaga, dan pikiran kan yang Iya. kita tulis ini. Tetapi saya coba bicara di sini terkait dengan sebuah kisah, Imam Bukhari Muslim, Iya. ya kan? Iya. Sekarang kalau Dinda apa, Safa. Safa itu mau menulis tentang kumpulan masakan terenak di dunia, bisa nggak kira-kira nulis? Nggak bisa. Pasti bisa, karena Apa tuh, Dinda Bang? cukup searching di internet, duduk, ya kan? Ya kan? Iya iya iya, Pakai betul betul. artificial intelligence, Iya. buatkan saya buku Oh, oke oke. kumpulan masakan terenak di dunia. Pasti jadi itu, minimal Iya. referensi kan? Iya, minimal. Itu kan jadi buku. Iya. Betapa mudahnya sekarang menulis, Iya, tapi itu betul. bukan menjadi bagian utama menulis, tapi bagian dukungan kan? Dukungan. Fasilitas maksud saya. Iya iya iya. Sekarang ini fasilitasnya gampang. Iya. Banyak aplikasi yang bisa membantu mencari referensi kan. Oke. Tinggal duduk, ya kan? Searching buat kumpulan masakan yang dulu ambil kan, dikumpulin jadilah sebuah buku. Bisa. Saking mudahnya sekarang. Nah, kembali saya mau bicara tentang Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim itu, tahu Imam Bukhari Muslim kan? Tidak. Imam Bukhari Muslim ini yang mengumpulkan hadis-hadis, Oh, oke ya oke. kan? Hadis Imam Bukhari katanya kan? Oke. Dalam bukunya yang sangat tebal itu 1000 hadis itu Imam Bukhari itu. Dia sangat empirik. Nah, jadi untuk menemukan satu referensi, ya kan? Ya, satu referensi, Iya. katakan footnote-nya lah kalau zaman sekarang Iya itu. iya. Misalkan dia tanyakan, si Fulan, eh, apakah benar saudara pernah mendengar Rasulullah berkata seperti ini? Si Fulan A ini, dia menjawab, oh tidak, saya mendengar dari si Fulan B. Oke. Si Fulan A ini di Kuwait, misalnya. Si Fulan B ini di Irak. Nah, Imam Bukhari dari Kuwait, dia ke Irak untuk menanyakan si Fulan B ini. Datanglah dia. Ditanyalah ke si Fulan B ini. Si Fulan B katanya si Fulan A pernah mendengar Rasulullah berkata seperti ini. Oh tidak, saya dengar dari si Fulan C. Si Fulan C ini posisinya di apa namanya? Di negara lain gitu loh. Iya. Misalkan contoh di Palestina. Iya. Nah, dari Kuwait ini
Imam Bukhari itu jalan ke Palestina untuk menanyakan kepada si fulan C. Oke. Artinya untuk mengumpulkan satu hadis dia membutuhkan secara empiris ketiga sumber tadi. Iya, iya. Nah itulah yang saya bilang. Untuk menulis sama kan, kita Ya. mengumpulkan referensi atau yang kita katakan itu footnote kan, Ya. dari 3 buku. Betapa susahnya dulu Imam Bukhari Muslim mengumpulkan 3 referensi di negara. Bayangkan jauh sekali, belum ada kendaraan, Bapak kan minimal dia mungkin naik kuda atau dengan unta kan, jauh Ya, mengumpulkan. Baru dikatakan Imam hadis sahih kan, ya kan? Iya, iya. Sekarang kalau kita kok susah nulis, nggak ada susahnya karena semua referensi ada gitu loh. Oke. Jadi itu saya bicara tentang semangatnya Imam Bukhari, bukan Iya, iya. metodenya gitu. Semangatnya, bayangkan dia secara empirik. Kalau sekarang tinggal duduk, ya kan, Ya, searching, apalagi di kampus saya lihat internet bisa Iya. diakses secara gratis, dan itu bukan sebuah hambatan nih sekarang. Iya, iya. Tinggal keseriusan tadi, kembali lagi ke jati diri tadi, Oke. kembali lagi ke pikiran dan tindakan tadi. Punya pikiran tidak punya tindakan tidak menjadi jati diri. Punya tindakan tidak punya pikiran kan konsep tidak jadi jati diri. Itu hal yang harus bersamaan itu. Oke. Nah, teman-teman, luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari Bang Indra. Nah, dari tadi nih kita membahas jati diri sebagai mahasiswa hukum yang sejalan dengan tema kita pada episode perdana ini, yaitu mencari jati diri sebagai mahasiswa hukum. Nah, jadi abang nih gimana sih perasaannya sebagai narasumber di podcast perdana kami, Forum Mahasiswa Hukum Sumbawa? Ya, karena yang pertama ya tentu saya sangat berterima kasih ya. Artinya teman-teman memberikan penghargaan yang sangat tinggi lah. Ya. Kalau bicara perasaan tentu sangat gembira sekali. Ya. Pertama bisa membersamai teman-teman di sini, bisa memberikan sharing, Ya. ya ikut berkontribusi lah walaupun tidak lagi di kampus, karena sebenarnya kampus ini kan tempat bagi kita yang sudah lama tidak di kampus itu untuk kembali membicarakan hal-hal yang ideal pasti. Ya. Karena di kampus itu nggak harus kita bicara yang ideal, karena disinilah ruangnya. Ya, betul. Makanya ruang akademik dikatakan kan. Ya, ya. Kita bicara tentang yang sangat ideal ya di kampus. Nah, termasuk di podcast ini kan kita bicara yang ideal. Iya. Tentu sangat senang sekali saya diundang. Oke, baik teman-teman. Gak terasa banget nih ya, obrolan kita hari ini udah sampai di penghujung podcast nih teman-teman. Seru banget bisa dengar cerita-cerita dari pengalaman Bang Indra. Nah, mulai dari masa kuliah sampai perjalanan karir di dunia hukum dan pemerintahan. Banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin Bang Indra bisa kasih sedikit nasihat atau sepatah dua kata buat adik-adik mahasiswa hukum yang mungkin sekarang lagi berjuang mencari jati dirinya biar tetap semangat dan gak mudah menyerah. Oke, baik, terima kasih karena ini statement terakhir ya. Ya. Saya ingin mengatakan satu poin di sini. Poinnya mahasiswa itu tidak lagi bicara keadilan. Iya. Tapi mahasiswa hukum harus bicara masa depan keadilan itu sendiri. Oke. Tidak cukup hanya bicara keadilan, tapi masa depan keadilan itu sendiri. Disitulah kita temukan sebuah jati diri. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Indra atas waktunya dan inspirasinya Sama-sama. hari ini. Dan semoga cerita dan pesan Bang Indra bisa jadi motivasi buat kita semua teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Tell Me FMAS. Jangan lupa untuk terus belajar, terus semangat, dan terus berproses jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai ketemu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Luar biasa.